hadis ke-24 dari rangkaian hadis Arba'in Nawawi. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Diriwayatkan dari Abi Dzar al-Ghifari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah wahyu Allah yang diturunkan di luar Al-Quran. Jadi ini Nabi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada beliau dalam riwayat hadis, namanya hadis qudsi. Ada satu kitab yang khusus membahas hadis-hadis qudsi, al-ahadits al-qudsiyah. Jadi hadis-hadis yang merupakan riwayat dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan zalim itu juga haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni uhdiku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua ini dhallun, orang yang tersesat, orang yang tersasar, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Manusia ini semuanya tersesat kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Fastahduni uhdiku, maka mintalah petunjuk kepadaku, akan aku berikan petunjuk. Ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtu. Kalian semua adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Ini maknanya adalah semua yang bisa kita makan itu hakikatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita ini makan atau minum kecuali yang bisa kita makan dan minum itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak. Allah pernah bersabda di dalam Al-Quran, Allah firman, menggelitik kita dalam firman-Nya, kalau aku jadikan semua air di muka bumi ini asin, kalian mau nyari air tawar kemana? Padahal bumi ini kalau kita pikir-pikir, paling banyak isinya adalah lautan. Logikanya harusnya semuanya asin, tapi kenapa kita masih menemukan air segar? Kenapa kita masih menemukan air yang bisa dibotoli? AMDK macam-macam, mereknya macam-macam. Tinggal ngeduk, nyumber, disedot. Ada yang digeduk, nyumber sendiri, antesis, keluar sendiri. Bahkan kadang-kadang yang lebih tidak masuk akal lagi, menggali pinggir laut, nemu air tawar. Logikanya tidak nyambung. Harusnya asin semua,
Jadi urusan minum saja, kalau Allah tidak menyediakan untuk kita, kita pasti akan kesulitan untuk minum. Maka kata Allah, fastaqimuni tut'imku, maka mintalah makan kepadaku, akan aku beri makan kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Kalian semua 'arin, orang yang telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri penutup, kecuali orang yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka akan aku beri pakaian kalian. Ini ungkapan-ungkapan yang tidak boleh hanya kita maknai secara sederhana. Masa sih Allah bicara makan, bicara minum, bicara pakaian kok remeh sekali? Makna dari yang disampaikan oleh Allah tadi adalah aku yang memberi segalanya, aku yang memberi kamu segalanya. Kamu tidak akan bisa tanpa aku. Itu yang dimaksud. Bahkan urusan pakaian pun, bahkan urusan makan minum pun, semuanya itu dari aku. Ini menunjukkan bahwa hakikat rezeki bukan dari kita, tapi hakikatnya rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang kok, Pak. Kalau kita mau membuktikan rezeki itu di tangan Allah, gampang sekali. Kalau kita mau membuktikan harta kita itu bukan milik kita, itu gampang. Caranya gimana? Gampang. Ini HP. HP ini saya merasa beli dengan uang saya. Mungkin bagiannya juga merasa, oh ini HP ku, untuk dewe loh. HP ku berarti HP milikku. Aku adalah pemiliknya. Sekarang pertanyaannya, apakah benar Anda itu pemiliknya? Kalau Anda memang benar-benar pemiliknya, berarti HP ini tidak mungkin hilang, tidak mungkin rusak. Buktinya, kita sendiri tidak bisa memastikan HP ini tidak hilang. Bisa tidak memastikan HP tidak hilang? Bisa tidak memastikan rumah kita tidak rusak? Bisa tidak kita memastikan diri kita, kalau kita merasa diri kita ini milik kita, awakku ini gonku, bisa nggak kita memastikan diri ini tidak pernah sakit, tidak pernah celaka, tidak pernah terluka? Kalau kita tidak bisa memastikan apa yang kita miliki itu tidak hilang, tidak rusak, berarti kita bukan pemiliknya, karena kita tidak bisa mengendalikannya. Siapakah pemilik hakikat? Hakikat pemilik dari segala sesuatu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa mengendalikan semuanya. Ulo kalimat jenengan ini duwe awak, lek wae loro ya loro. Kalau kita memang benar-benar pemiliknya, harusnya nggak pernah sakit, harusnya nggak pernah tua, harusnya nggak pernah rusak, harusnya nggak pernah celaka, harusnya nggak pernah terluka. Sopo sing belum terluka? Kamu sing belum. Sopo sing belum loro? Kan harus sing belum. Jadi sehebat-hebatnya kita bukan hebat yang hakiki. Sekaya-kayanya manusia bukan kaya hakiki. Yang kaya sejatinya Allah. Buktinya korun pun tidak bisa menjaga hartanya. Yang sekaya itu dia tidak bisa menjaga hartanya tidak rusak, menjaga dirinya tidak binasa, tidak bisa. Dia tidak bisa melawan kepada sesuatu yang tidak bisa dilawan, yaitu takdir. Berarti kalau bukan kita yang mengendalikan semuanya, bukan kita pemiliknya. Sandal itu kita merasa pemiliknya, coba ditarik di Joko, ya hilang.
Harusnya kalau kita memiliki benar-benar menguasai, kalau kita nggak menguasai. Orang yang punya ilmu merasa, oh ini ilmu saya dapatkan dengan belajar bertahun-tahun susah payah bayar kuliah, macam-macam yang saya lakukan untuk mendapatkan ilmu ini. Maka ini ilmu murni atas jerih payah saya. Wah, mungkin ini masuk ya? Mungkin ini masuk. Tapi coba dipikir lagi. Kalau Allah beri satu sarap tumor kecil saja dia. Tes langsung nyentuh saraf dan mengganggu ingatan. Lari kabeh. Kemana ilmunya? nol. Anda kan pemilik ilmu? Bukan ternyata. Bukan kita pemilik ilmu. Anda merasa memiliki segalanya sama Allah. Bukan kamu yang memiliki, aku yang memiliki, kata Allah. Kamu tidak bisa mengendalikan apa-apa. Omah genteng yang kadang-kadang sih bocor ya, sombong. Maksudnya genteng aja bisa bocor. Itu kita merasa, oh ini omahku. Bukan kan? Rumah kebakaran. Siapa yang mau rumahnya kebakaran? Kan tidak ada. Rumah kemalingan, rumah macam-macam. Itu menunjukkan kita bukan pemilik dari segalanya. Apa yang ada di alam semesta, apa yang ada di dalam diri kita, apa yang kita miliki, ini hakikatnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau minta apa-apa, butuh apa-apa, kata Allah, minta kepadaku. Minta. Karena akulah yang memiliki segalanya, akulah yang mengendalikan segalanya. Jalur. Bahkan di dalam kitab tentang doa, Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang meminta-minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah bedanya Allah dengan manusia. Dalam kitab-kitab disebutkan dalam syair, kalau kamu meminta-minta kepada manusia, semakin sering diminta, manusia akan semakin tidak suka dengan kamu. Bosan. Oh gimana? Jalur mana? Coba jenengan ditekani wong sing bendina jalur, gimana perasaannya? Bosan ya sak mangkel iki. Ya kalau alasan ono. Tapi kemuliaan Allah, romane pangeran itu semakin diminta semakin cinta kepada hamba. Karena orang yang semakin sering meminta kepada Allah berarti dia tahu bahwa siapa Tuhannya. Dia ngerti siapa Tuhan. Dia ngerti kepada siapa harus meminta. Karena ada banyak manusia yang lebih mendahulukan meminta kepada makhluk, lupa minta kepada Allah. Lebih banyak menundukkan kepala kepada makhluk, kepada manusia, dan justru jarang menundukkan kepalanya kepada Allah. Jarang bersujud kepada Allah. Jarang meminta kepada Allah. Orang kalau minta itu berarti yakin yang dimintai bisa membantu, kan gitu. Kalau kita tidak sering meminta, berarti kita ragu. Jangan-jangan tidak bisa bantu. Mungkin ada perasaan begitu. Ini bahaya. Jadi kalau kita justru jarang meminta kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang memiliki segalanya, ini mari kita tanyakan ke dalam hati kita. Ini saya nggak mau minta ini karena apa? Karena saya lebih mengutamakan manusia, karena saya lebih percaya kepada manusia dan tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan, tidak percaya kepada kekayaan Allah, tidak percaya dengan kemampuan Allah. Maka di dalam kitab doa ada bab fadilahnya doa.
urusan sandal putus pun kuat dulu nang pangeran. Tapi seneng pangeran. Ya Allah sandal kula pedhot. Ya Allah sandal kula hilang. Allah itu diwaduli begitu-begitu itu senang sekali. Kalau manusia diwaduli begitu kok cerewet teman ya begitu. Lebay. Oh, lebay. Tapi tidak dengan Allah. Allah itu Masya Allah, luar biasa. Semakin sering diminta akan semakin senang. Berarti hamba ini mengakui aku sebagai Tuhannya. Berarti fulan ini percaya dengan kekuasaanku. Berarti fulan ini percaya bahwa akulah satu-satunya yang bisa menolong dia. Berarti itu ada tanda iman di dalamnya. Makanya Allah mengucapkan seperti ini tadi, ya ibadi kullukum dhalun, ya ibadi kullukum jai'un, ya ibadi kullukum 'arid. Itu menunjukkan kalian itu awalnya nggak punya apa-apa. Kita ini semuanya pada awalnya nggak punya apa-apa. Saya yang ngasih kalian ini, semuanya saya. Semuanya saya. Dilanjutkan lagi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, hei manusia, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu sering sekali melakukan kesalahan. Siang malam gak pernah luput dari salah. Gak pernah luput. Salah, bendino kok salah. Semua manusia kita ini tiap hari pasti saja banyak salah kepada Allah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, dan aku bisa mengampuni semua dosa. Semua dosa akan aku ampuni. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, akan aku ampuni semuanya. Wahai manusia sing akeh salah ini, aku bisa nyepuro kabeh salahnya. Jalur sepuro, tak sepuro kabeh. Bahkan di hadis lain di akhir kitab ini nanti juga ada. Nah, kalau kalian membawa dosa sebesar bumi, sebanyak bumi dan seisinya, kamu membawa dosa sebesar itu, kemudian kamu mau menghadap kepadaku, kembali kepadaku, meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni semuanya. Dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Yang penting mau kembali, mau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni semua. Betapa baiknya Allah kepada manusia. Betapa romannya Allah kepada manusia. Jadi Allah itu selalu mengistimewakan kita. Sing akeh amale iso mlebu swarga krana nurut nang pangeran. Sing gak akeh amale, sing akeh dosane ya iso mlebu swarga dengan fasilitas apa? Fasilitas syafaat. Nah, Allah nyiapkan syafaat kanggo wong-wong iki. Gini gua di sini kudune rokok. Tadi sampai diselamatkan perhatian untuk syafaat. Sing pinter bisa dadi wong apik krana ilmune. Sing gak pinter dhewe nyedhek karo sing pinter cek selamat. Lho ngene caranya Allah memperlakukan kita. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya Allah, kula kok dadi wong bodoh, dadi lak gak iso selamat. Mboten saya boten. Semua ada kesempatan untuk selamat. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita.
apapun kondisimu, semuanya memiliki kesempatan untuk selamat. Taat atau tidak, berilmu atau tidak, semuanya memiliki kesempatan untuk selamat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, aku ampuni semua dosa kabeh. Makanya dalam beberapa doa para ulama sufi khususnya, beliau itu kalau berdoa menggambarkan rasa malu kepada Allah. Jadi dalam doanya itu ada rasa malu kepada Allah. Ya Allah, setiap hari yang Engkau turunkan kepadaku adalah nikmat, tapi justru yang setiap hari aku balas kepadamu adalah maksiatku. Setiap hari Engkau turunkan nikmat, tapi justru aku membalasnya dengan maksiat. Tapi begitu baiknya Engkau, sekalipun aku ini banyak dosa, Engkau pun selalu mengampuninya. Sekalipun kita ini terus salah, terus dosa, Engkau tidak pernah bosan mengampuni dosa-dosa. Terus untuk apa lagi? Dengan alasan apa lagi aku tidak menyembah? Dengan alasan apa lagi aku tidak ingin mendekat kepada? Dia tambah ingin jadi Pangeran api koyo ngono kok gak gelem nyedek. Pangeran api koyo ngono kok gak gelem iman. Pangeran api koyo ngono kok gak gelem nurut. Ayo kan. Lomane koyo ngono, api koyo ngono. Tidak pernah mendolimi hambanya. Harusnya Pak, harusnya. Ya kalau kita hitung pakai logika manusia, Gusti Allah akan mencabut nikmatnya ketika kita maksiat. Itu jawab, kamu dimiliki maksiat, mending gak makan. Ya no. Kapok. Kamu dimiliki maksiat, mending gak ambekan. Kira-kira gimana? Mending gak iso ambekan kamu. Kudu mati tapi gak iso ambekan. Ambek. Oksigennya tak cabut. Atau kalau kamu tidak sholat sekali, telingamu tuli satu. Ayo, lalu dekat bisa dunia gimana? Ayo coba, kalau Allah langsung menghukum kita dengan setiap kesalahan yang kita lakukan, apa yang kita alami hari ini? Ya segala sih untung nih menungso nih. Tapi bayangkan, Allah membiarkan kita utuh menikmati hidup, meskipun tidak semua dari manusia itu taat. Tapi semuanya menikmati hidup. Oksigen dikali, panganan tetap bisa makan. Sugih ya sugih. Lho sing maksiat tok lho sugih. Sing gak muslim lho sing sugih. Nggih, enak uripe itu. Itu menunjukkan bahwa selama kita diberi umur oleh Allah, berarti Allah masih menunggu kapan kita mendekat. Allah masih menunggu kapan kita mau kembali. Allah masih menunggu kapan awak gelem percaya nang aku, iman nang aku, diberi kesempatan. Tapi ketika umur sudah selesai, maka sudah tidak berlaku lagi. Makanya selagi kita masih diberi kehidupan oleh Allah, tidak pernah tertutup kesempatan untuk selamat. Tidak pernah. Tidak pernah tertutup kesempatan untuk mendapatkan ridho dari Allah selagi kita masih hidup. Kalau sudah usia menutup hidup kita, maka yang menentukan adalah bagaimana akhir dari usia kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, kita mendapatkan ridho dari Allah, dan dengan ridho itulah kehidupan akhirat kita akan nyaman dan enak.
Kalau di akhir hayat kita, naudzubillah min dzalik, su'ul khotimah, maka itu adalah awal dari kehidupan akhirat yang menyakitkan. Nah, semuanya masih terbuka kesempatan itu selagi kita hidup. Jadi kita kok dijogohi temenan, urip ini dijogohi temenan. Jadi sing akeh nyedek nang pangeran, sing mantep oleh iman nang pangeran. Jangan sampai ada keraguan dalam kalimat la ilaha illallah. La ono pangeran sing berhak disembah kecuali Allah. Iki kudu mantep, tidak hanya sekedar ucapan. Tidak ada Tuhan yang layak disebut Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disebut Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas dimintai tolong kecuali Allah. Tidak ada yang pantas kita mintai tolong kecuali Allah. Tidak ada yang pantas kita mintai perlindungan kecuali Allah. Tidak ada. Makanya niki kudu mantap. Niki kudu dilatih. Kalimat la ilaha illallah ini terus harus kita latih sehingga kehidupan kita selain dengan ikhtiar, kita juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar itu adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita melanjutkan itu. Memang ini hadis yang cukup panjang, tapi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan berbuat zalim. Dan kalau yang tadi saya ceritakan tentang kepada kita, oleh Allah bisa menguasai nang awak diri, tapi kita kok masih maksiat kepada Allah, berarti yang zalim siapa? Yang zalim siapa? Makanya ketika nanti manusia itu diazab oleh Allah karena maksiatnya, itu Allah tidak jahat, sama sekali tidak jahat. Awak ini diazab kalau maksiat itu. Ya, waktu awak mau maksiat, waktu kita maksiat itu sebenarnya kita sedang menzalimi diri kita. Bayangkan, wis diapi koyo ngono, tapi kita membalasnya dengan, berarti kita yang zalim. Kita yang zalim. Kita yang zalim. Wis diapi itu, si koyo ngono, berarti yang zalim juga. Nah, kalau kita mendapatkan sanksinya, itu Allah jahat atau tidak? Tidak. Ya, karena kita hanya saja yang zalim kepada diri kita sendiri, sehingga kita harus menerima azab. Ya, karena kita yang zalim kepada diri kita. Wis dikai nikmat sakmono akeh gak gelem iman sama. Wis dikai nikmat sakmono akeh yo gak gelem apik namanya. Yo gak gelem. Iki janjane sing gak apik. Sing zalim. Para pembelamu, janganlah kalian berbuat zalim, baik dalam rangka menjaga hubungan dengan Allah maupun dalam menjaga hubungan bersama Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna wa tu'ayna tawba arsilu kulla hawba wasirlana al-awrati wa amin ar-rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mawlina wa nahli ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma' fadla wa juda manna la biktisabin minna fadla wa juda manna la biktisabin minna bil mustafa rasulih Allah bikuli suri wa sallam rabbi alaihi antal habib